Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya Sniffer Kreatif. Hari ini saya mau berbagi pengalaman menggunakan sensor Grindra ya. Nih, sensor Grindra yang pernah saya review di video sebelumnya. Ini saya mau berbagi pengalaman tentang sensor ini, kekurangan dan kelebihannya. Dan ini saya menggunakan Grindra modern ya, merek modern. Dan saya bakalan berbagi pengalaman mengenai kelebihan dan kekurangan dari sensor Grindra ini. Pertama-tama kita bahas dulu kelebihannya ya, atau bagus ya. Untuk kelebihannya, ini sangat mudah untuk memotong kayu teman, sangat hemat tenaga dan sangat mudah digunakan. Dan ini pisaunya juga, mata pisaunya juga kuat ya. Ini sudah saya gunakan banyak pemotongan, dan ini masih banyak, mata pisaunya masih panjang. Dan ini saya baru baru kikir 2 atau 3 kali ya, karena selalu makan tanah temannya. Ini kadang saya sensor akar-akar pohon, jadi ada tanahnya. Untuk barnya juga sangat tahan, belum ada kekurangan bagi saya, masih bagus. Dan semua spare partnya bagi saya ini masih oke banget. Ini bagi teman-teman yang butuh pemotongan, ini saya rekomendasi banget. Tapi tetap jaga keselamatan teman ya, karena ini juga sangat bahaya. Dan untuk kekurangannya, dan ini juga sangat bahaya teman. Ini kadang kalau baut ini mengendor atau kurang kencang, atau baut ini kurang kencang, itu rantai ini bisa lepas teman. Itu yang bikin bahaya, rantai ini bisa lepas. Jadi teman-teman harus selalu safety ya, jauh dari Grindra ini. Pakai perlengkapan secukupnya temannya kalau ingin menggunakannya. Dan kekurangannya lagi apa ya, bukan kekurangan sih, pengalaman ya, bukan kekurangan bagi saya. Ini mesinnya yang punya saya kayaknya sudah kalah ya, karena kalau saya gunakan sekitar memotong kayu ya, ini sudah kepanasan. Dulunya tidak seperti itu, tidak panas ya. Tapi selama ini saya gunakan sensor terus-menerus membelah kayu, karena ini saya juga memakai membelah teman ya. Seandainya untuk memotong aja, saya yakin ini mesin ini masih bagus. Saya yakin 100% teman. Tapi karena saya gunakan untuk membelah kayu, banyak yang saya belah ya teman. Ini contohnya, ini sudah saya belah semua. Itu bangku-bangku ini, itu juga sana teman, sandarannya saya belah semua ini teman, panjang ya, panjang dan lebar. Ini itu contohnya yang sudah saya belah menggunakan ini teman ya, bukan menggunakan sensor besar. Itu saya belah menggunakan sensor kecil ini. Maka dari itu ini mesinnya kalah teman. Jadi kalau untuk pemotongan ya 100% ini semuanya awet, sangat bagus. Tapi kalau untuk membelah, resiko dari kita ini bisa hangus. Tapi yang punya saya ini masih bisa digunakan, tapi tidak seperti biasanya. Ini sudah mudah panas ya, tapi masih bagus teman, tidak ada masalah. Cuma kekurangannya ini sudah panas kalau kita gunakan jangka waktu yang agak-agak lama lah. Tapi biasanya enggak begitu, ada perbedaan teman ya. Ini masih bagus, saya bisa contohkan, tidak ada masalah.
Ini teman masih bagus. Oh. Oke. Masih bagus semua teman. Saya ini sudah menggunakan sekitar hampir 2 tahun kayaknya. Kurang tahu juga teman ya. Yang pastinya ini rekomendasi banget. Resikonya saya sudah ceritakan tadi di depan ya. Tapi rekomendasi banget. Tapi tetap selalu hati-hati teman ya cara menggunakan ini, karena ini sangat tajam teman, sangat tajam. Ini kalau untuk memotong batang kelapa pun ini sanggup teman ya. Batang kelapa ya sanggup ini memotongnya atau menebangnya. Menebang pohon kelapa ini sanggup. Oke, mungkin cuma sampai di situ aja teman. Saya berbagi pengalaman menggunakan sensor kecil ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat teman-teman yang udah kasih komentar dan support, makasih banyak. Walaupun saya jarang aktif teman ya, mohon maaf. Tapi saya bakalan terus berbagi juga kalau ada kesempatan. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.